Oke, selamat eh, datang kembali dalam perkuliahan teori probabilitas. Pada pertemuan hari ini, kita mulai bahas mengenai materi baru tentang konsep probabilitas. Ya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai penyajian data. Ya. Oke, baik. Eh, ada beberapa hal yang akan dibahas. Pertama berkaitan dengan konsep probabilitas itu sendiri, kemudian ada operasi himpunan, kemudian kombinatorika, dan tentu saja nanti bagaimana menentukan dari nilai probabilitas itu sendiri ya dengan menggunakan pendekatan aksioma. Oke, kita mulai dari definisi mengenai probabilitas ya. Oke, kalau sebelumnya kita sudah pernah mengenal mungkin ya probabilitas ini dengan istilah yang lebih populer biasanya eh, sering disebut juga sebagai peluang gitu ya. Eh, jadi apa itu probabilitas atau peluang ya? Probabilitas atau peluang ini adalah berkaitan dengan kemungkinan gitu ya atau eh, kesempatan ya. Terhadap apa? Jadi kemungkinan terhadap adanya suatu kejadian gitu ya. Jadi probabilitas ini ada yang menjadi perhatian ya. Apa perhatiannya? Perhatian itu adalah event ya atau kejadian ya. Oke, misalnya kalau dalam eh, kehidupan sehari-hari gitu ya, eh, kita melihat bahwa hari ini cuaca mendung. Maka kalau mendung itu ada kemungkinan akan terjadi satu kejadian yang namanya hujan gitu ya. Berapa kemungkinan hujan? Berapa probabilitas akan terjadinya hujan gitu ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, tapi kalau kita berbicara teori probabilitas di sini karena kita eh, melihat kemungkinan dari kejadian gitu ya, di mana kejadian ini ada yang namanya unsur ketidakpastian. Gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang sifatnya tidak pasti gitu ya, seperti tadi misalnya kalau cuaca mendung. Nah itu kalau cuaca mendung kan sebetulnya eh, belum pasti juga akan terjadi hujan gitu ya. Kalau tiba-tiba angin datang besar gitu, maka biasanya akan tidak terjadi hujan gitu ya. Nah, atau biasanya sesuatu yang sifatnya random gitu ya. Ketidakpastian itu muncul dari sesuatu yang sifatnya random, misalnya dari hasil pengacakan gitu ya. Kita memilih eh, kalau di antara sekian, nah misalnya 40 orang kita ingin memilih dengan menggunakan undian, itu kan tidak pasti siapa yang akan terpilih gitu ya. Berapa kemungkinan eh, orang A, orang B, orang C terpilih kan gitu ya misalnya. Oke, kemudian, nah kita akan lanjutkan ya. Jadi probabilitas ini eh, ya secara umum adalah sebetulnya kita ingin mengetahui ya tingkat kepastian ya atau keyakinan dari munculnya suatu kejadian. Gitu. Ya sederhananya adalah kita ingin eh, menghitung ya, kemungkinannya kalau biasanya dalam yang namanya probabilitas itu kan dalam bentuk angka gitu ya. Kalau kita bicara bahwa 20% akan terjadi hujan, maka biasanya kecil kemungkinan bahwa akan terjadi hujan gitu ya. Kalau kemungkinannya misalnya 80% akan hujan, oh berarti nah biasanya eh, lebih memungkinkan untuk terjadinya hujan gitu ya. Nah, jadi eh, probabilitas itu dinyatakan dalam bentuk angka gitu ya. Nah, probabilitas ini ada dari percobaan statistika gitu ya, di mana percobaan ini adalah suatu kegiatan yang direncanakan dalam satu proses trial yang memberikan outcome atau data mentah gitu ya. Nah, tapi sifatnya harus random gitu ya.
Jadi kalau dia tidak random, maka hasilnya itu kan akan pasti gitu ya. Si A, si B, si C yang muncul itu akan pasti. Nah, tapi kalau percobaan ini dilakukan secara random, maka yang muncul si A, si B, si C-nya ini tidak pasti. Nah, sehingga kita bisa mengukur ketidakpastian dari kejadian tersebut gitu ya. Oke, misalnya kalau tadi ya kita akan memilih, nah kita melakukan percobaan gitu. Dalam satu kelas ada 40 orang, saya ingin memilih 3 orang, ya berarti kan kita akan eksperimen gitu ya. Siapa eh, yang terpilih dari 40 itu, 3 orang dari 40 itu. Ya percobaannya apa? Melakukan undian gitu ya. Misalnya dengan eh, undian itu memberi nomor dari 1 sampai 40, nanti dipilih gitu ya. 3 nomor dari 40 nomor itu terpilih, misalnya nomor 15, nomor 23, nomor 30 misalnya gitu ya. Nah, sehingga eh, ini harus berasal dari suatu proses yang sifatnya random gitu ya. Random ini jadi terjadi berdasarkan kemungkinan ya, atau benar-benar tidak diketahui ya. Oke. Nah, ya jadi percobaan random ini juga tidak bisa diprediksi gitu ya. Kemudian percobaan random ini bisa memberikan hasil yang berbeda-beda kalau diulang gitu ya, dengan cara yang eh, sama gitu ya. Sehingga nanti kita bisa melihat unsur peluang ya dalam satu percobaan ya. Oke, nah misalnya dadu gitu ya, eksperimen dadu mata 6, kita bisa melihat kejadian muncul mata satu, mata dua, mata tiga. Nah, setiap eksperimen kan tidak pasti munculnya angka berapa gitu ya. Nah, terkecuali kalau misalnya salah satu sisinya diberi berat gitu kan ya biasanya. Misalnya sisi angka apa mata satu diberi berat, maka besar kemungkinan eh, atau bisa dipastikan setiap eksperimen itu akan muncul misalnya mata satu gitu kan ya. Oke, atau misalnya tentang koin gitu ya. Ada angka, ada gambar. Nah, kita kan eksperimen melantunkan sebuah koin gitu. Kita belum tahu secara pasti gitu ya, apakah nanti akan muncul angka atau akan muncul gambar gitu ya. Terus kecuali misalnya tadi angkanya dikasih beban, nah itu kan bisa dipastikan akan selalu muncul angka misalnya gitu ya. Oke, eh, nanti kita lanjutkan dengan konsep ruang sampel.